Adapun hasil verval tenaga non-ASN per 17 Mei 2024 yang kemarin ya, pukul 00, yaitu di mana kriteria kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan honorer se-Indonesia? Berikut kita akan sampaikan informasi bahwa verval database yang dilakukan oleh BPKP sudah pun selesai. Nah, ada 6 kriteria ini yang nanti akan diangkat menjadi ASN tahun 2024. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebagaimana kita ketahui dari paparan Pan-RB bahwa ada 3 kriteria pelamar yang dapat mengisi formasi P3K tahun 2024 nanti. Yaitu antaranya yang kedua adalah tenaga non-ASN yang terdata di database BKN. Nah, Bapak Ibu, kita baru saja mendapatkan informasi melalui link ini ya, verif non-ASN atau verifikasi non-ASN BKN Go ID ini sudah pun dilakukan, di mana verval dilakukan melalui 6 kriteria berdasarkan kelompok kerja yang ditugaskan oleh Pan-RB. Menteri Pan-RB bahas progres pengadaan P3K dan platform digital manajemen ASN bersama BKN. Pengadaan CASN khususnya untuk P3K saat ini telah sampai pada proses verifikasi dan validasi ataupun verval yang dilakukan oleh BKN. Verval tersebut dilakukan pada 1.788.851 tenaga non-ASN yang masuk pada database BKN. Nah, ini Bapak Ibu data yang sudah dikurangi ya dari 2,3 yang lainnya sudah lulus ASN dari sejak 2021 sampai dengan formasi 2023 kemarin. Pelaksanaan verval dilakukan menggunakan aplikasi verifikasi tenaga non-ASN yaitu pada laman verifikasi non-ASN BKN. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini tampilannya seperti ini ya. Nah, ini yang dapat login tentu petugas ya, petugas dari BKN yang akan nanti mendeteksi data Bapak Ibu yang pernah login dan mengisikan data pada tahun 2022. Verval tersebut dilakukan dengan 6 kriteria berdasarkan kelompok kerja ataupun Pokja. Adapun 6 Pokja kriteria tersebut yaitu berkaitan dengan honorarium, kemudian surat keputusan pengangkatan, masa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan, serta SPTJM yang disampaikan oleh Pemda. Jadi berdasarkan honorarium ini Bapak Ibu, dilihat rekan-rekan ini honornya berapa saja. Kemudian SK-nya ini SK Pemda ataupun SK Dinas. Kemudian masa kerja tentu ada masa kerja tertentu. Kemudian usia pelamar serta jabatan rekan-rekan honorer saat masih bekerja. Menpan RB Azwar Anas mengatakan sebanyak 1,2 juta formasi telah ditetapkan Kementerian Pan RB untuk rekrutmen CSN tahun 2024. Pendaftaran CSN 2024 dapat dimulai setelah proses verval rincian yang diajukan selesai semua ya. Bapak Ibu, selesai semua dilakukan. Penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024 telah dilakukan pada tanggal 15 sampai 29 Maret 2024. Kemudian diperpanjang sampai dengan 30 April. Namun masih terdapat juga instansi yang belum selesai melakukan perincian usulan, khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi yang cukup besar. Nah, ini adalah dokumentasi rapat Pan-RB. Kementerian Pan-RB bersama BKN saat ini sedang merumuskan formulasi yang tepat untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga ASN P3K ini, di mana tentunya formulasi tersebut berdasarkan verval dari 6 kriteria dari BKN termasuk nanti P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Jelas Menteri Anas usai rapat BKN kemarin di Jakarta. Kepala BKN Haryomo juga mengatakan bahwa BKN melibatkan BPKP ya dalam verval tenaga non-ASN. BPKP sebagai inti quality assurance dan penanggung jawab Pokja kriteria 1 serta tim BKN sebagai penanggung jawab Pokja kriteria 2 sampai dengan 6. Kemudian pada verval ini distribusi data yang diperiksa oleh verifikator dilakukan secara acak. Verifikator tidak dapat memilih data yang diperiksa dan setiap verifikator hanya melakukan verval pada satu kriteria sesuai dengan Pokja masing-masing. Nah, adapun hasilnya Bapak Ibu, nah ini sebenarnya belum final ya. Adapun hasil verval tenaga non-ASN per 17 Mei 2024 yang kemarin ya, pukul 00, yaitu di mana kriteria kedua mencapai 89%, kriteria 3 sudah 100%, kriteria keempat mencapai 63,3%, kriteria 5 sudah 100%, kriteria ke-6 mencapai 99,52%. Hasil verval pada masing-masing kriteria tersebut nantinya sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pengangkatan P3K.
Nah, ini 2 sampai 6 ya, karena memang yang 2 sampai 6 ini adalah Pokja, BKN, dan Pan-RB. Sedangkan Pokja 1 tadi disebutkan adalah oleh BPKP ya. Artinya di sini belum mendapatkan laporannya. Sementara itu untuk platform digital manajemen ASN, Kemenpan-RB telah melakukan uji coba pada bulan April 2024 pada 6.581 peserta dari 40 instansi. Platform ini ke depan menjadi wadah kolaborasi berbasis digital bagi seluruh ASN dan nantinya akan masuk pada portal layanan aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu, ini kriteria penilaian yang dilakukan BPKP bersama BKN dan Pan-RB dalam 6 Pokja. Kita berharap bahwa ini segera selesai dan tentu 6 kriteria ini saja yang berbahagia dapat menjabat sebagai ASN tahun 2024. Jelas Bapak Ibu dalam paparan ini bahwa mereka yang masuk dalam database BKN saja yang nanti akan diprogres. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Azwar Anas dalam paparan beberapa waktu lalu. Untuk jelasnya mari kita simak kembali paparan beliau dalam video singkat ini. Di mana telah diputuskan bersama Komisi 2 bahwa penyelesaian tenaga non-ASN selambat-lambatnya diselesaikan pada bulan Desember. Sehingga pertama, dari sisi regulasi tidak mungkin ini ditunda. Yang ingin kami sampaikan bahwa tidak mungkin ada data baru yang dimasukkan oleh daerah karena telah dikunci di dalam pengumuman oleh Bapak Presiden di Istana Negara yang kami dampingi tadi, bahwa mereka yang bisa diselesaikan di tahun ini adalah yang telah terdaftar atau masuk di dalam database di BKN. Sehingga dengan demikian kekhawatiran adanya data baru yang tumpang tindih dimasukkan karena proses politik di daerah, hemat kami ini menjadi catatan, tapi menurut kami tidak, karena mereka harus tercantum data di database BKN. Yang kedua, kami ingin sampaikan sebagai informasi rekan-rekan media, rekrutmen ASN kita saat ini sangat menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas. Banyak sekali putra-putra pejabat yang bikin soal juga nggak bisa diterima. Karena memang ini pekerjaan soalnya memang sangat detail dan antara satu kanan kiri juga berbeda. Saya kira ini teman-teman sekalian informasi terkait dengan penyelesaian ASN dan non ASN tahun 2024 yang ditunggu oleh banyak masyarakat. Sebelum